kita sekarang dari kan banyak ya di dunia perfiguran ini kalau kita kaitkan dengan keyakinan ya, jatuhnya keyakinan atau agama. Betul. Ada yang bilang boleh nih koleksi ginian nih, berhala nih. Kadang ada satu cerita gue pernah lihat di Facebook, ada orang yang mainannya dibuang sama mertuanya semua. Pernah baca nggak? Ada ya. Pernah dengar juga sih itu, Bang. Gara-gara menurut mertuanya atau keluarganya itu ini tuh haram gitu. Gimana menurut pendapat Pak Rifki? Ya sebenarnya kalau ngomongin agama ya Bang ya, kita baik atau buruk kan semua udah ditentuin. Tapi kita harus tahu juga ada sebab-sebabnya Bang. Kenapa suatu hukum itu bisa kita lakukan. Kayak foto di rumah, ada foto, ada gambar-gambar hidup, ada patung-patung seperti ini kan dianggapnya malah berhala ya Bang ya. Iya. Nah tapi kita cari dulu yang tadi seperti saya bilang, sebab-sebab kenapa bisa dikategorikan haram. Karena dulu disembah. Bisa jadi haram kalau tipikalnya kalau kita sembah-sembah koleksi kita ibadahnya ke koleksi kita, nah itu baru yang haram Bang. Foto-foto, gambar-gambar hidup kita sembah itu yang nggak boleh. Cuma kalau buat dokumentasi kita ke depan etalase ini. Nah, sembah etalase kebetulan. Kita kan nyembah Allah, menyembah etalase tuh Bang. Niatnya ya. Walaupun emang kebetulan mungkin ada etalasenya di depan. Kadang kalau ini termasuk dihitung menyembah atau enggak. Jadi karena ada salah satu orang itu punya mainan yang emang nilai price-nya itu lumayan sangat mahal. Anggaplah dia punya itu harga sekitar puluhan juta lah mainannya. Banyak lah yang sekarang mainan kayak gitu. Kadang kan sampai anaknya pun atau anak kecil pun nggak boleh megang, takut rusak apa gimana. Itu disebutnya dia jadinya mendewakan tuh mainan kah atau masih belum kategori itu sih? Kalau sebenarnya kalau takut itu wajar Bang. Maksudnya kita kan harus ngasih mainan itu sesuai sama usianya. Ya kalau mungkin price-nya sampai mahal itu ya emang wajar sepertinya Bang kalau anak kecil nggak boleh megang. Cuman ya kita kasih anak kecil itu sesuai dengan mainannya lah, dengan kategori usianya. Kalau makanya saya ketika saya ceramah juga Bang, ketika saya bawa, saya lihat dulu nih yang barisan depan yang udah dewasa apa yang masih bocah. Kalau yang masih bocah saya bawanya tadi Woody Bang, dia kayak boneka begitu kan. Bahaya. Kalau mau ini hotois ke depan, wah punyaku. Seru. Kalau di film Nemo. Ini seru sih, ceramahnya tuh jadi kayak gimana ya? Kayak kita kan waktu zaman kecil juga lebih senang ngeliat objek ketimbang kita ngeliat cerita ya kan. Betul. Soalnya anak-anak zaman sekarang juga kan lebih banyak fokusnya game. Iya, gaming. Ini kalau kita kasih objek seperti ini kan jadi menarik juga, bikin orang mungkin lebih anak kecil itu lebih senang mengaji atau gimana gitu kan. Wah sangat inspiratif sekali nih Pak Rifki ini kan. Amin. Boleh lah, nanti boleh ceramah segmen terakhir boleh ceramah biar kita tahu dulu Pak Rifki ini seperti apa nih. Oke Pak Rifki sekarang sibuknya lebih ke ngajar-ngajar. Iya masih ngajar-ngajar nih karena kita udah sekitar 4 bulan ya Bang belajar di rumah gara-gara sedang corona kan ini Bang. Oh iya, jadi libur semuanya. Mudah-mudahan cepat beres ya. Amin, mudah-mudahan. Pantesan saya nggak pernah ngeliat video Pak Rifki lagi nih, atau masih ngajar-ngajar juga? Ya kemarin otomatis sekolah libur, pengajian juga libur, ini baru mau mulai. Gitu, siap-siap tuh yang mau belajar ngaji sambil mainan langsung ke Pak Rifki aja ya kan. Gang karet seberang gor banget tuh. Oke, thank you nih Pak Rifki udah mau cepat udah mau beres aja nih kita video nih. Terima kasih Pak Rifki karena menurut gue inspiratif banget sih buat anak. Jadi maksudnya figur mainan ini nggak cuma kita bisa buat pajang atau kita nikmati sendiri juga ya kan. Kadang bisa kita share atau kita kasih kenikmatan kali ya sama orang-orang lain, memberikan manfaat lebih besar. Pak Rifki, kita coba ceramah tapi saya pilih objeknya boleh? Atau biasanya gimana ceramah spontan atau di ini dulu nih? Nah, kita kan nggak mungkin kita bawa sesuatu tapi kita nggak tahu tuh mainan apa, kita nggak tahu ya dari mana. Cuman sebenarnya
karena namanya kreatif itu ya Bang, kreatif kan menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya, sambung-sambungkan lah gitu. Yang penting kita bawa. Kalau udah pakai mainan sendiri tuh, aku udah bisa. Coba gue juga ada mainan nih, gue pilih deh. Boleh ya Pak Rifki? Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jadi di sini ada, oh ini mainan saya ini mah. Tadi yang ditunjuk Bang Dayat itu ini. Ya, Girumon, kemudian Loki, Captain America, dan juga Gojali. Nah, kebetulan ini barisnya udah begini Bang, kita ngomongin sholat berjamaah. Yang jadi imam adalah perubahan Girumon, apa namanya? Grolmon kalau nggak salah Bang. Ya. Nah, Grolmon. Jadi, ini ceritanya depannya anak-anak ya Bang ya. Anak-anakku sekalian yang solih dan solehah, kita harus sholatnya secara berjamaah. Sholatnya di masjid. Nah, kenapa sholatnya harus di masjid? Ketika bersama-sama ini, satu, pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Sholat sendiri pahalanya cuma satu, sholat banyak kan, pahalanya dikalikan 27 derajat. Ya, ketika sholat berjamaah, jangan lupa sama adab-adabnya. Ya, ketika mau sholat ke masjid, gunakan pakaian yang terbaik. Nah, ini luar biasa nih Cap nih. Kita nggak pernah lihat Kapten Amerika tidak menutup aurat. Kok dia sholat bawa tangkisan Pak Guru? Ya, bisa jadi di sini untuk menahan dari godaan setan. Nah, dari shield dengan shieldnya ini dia tahan. Dia habis bangun rumah tuh bawa palu. Bisa jadi palunya ini ya untuk ngetuknya Bang, untuk pintu hati orang-orang biar mau berjamaah juga. Nah, sunahnya kita ketika dari rumah tentu saja dalam keadaan sudah rapi ya Bang, ya menggunakan baju terbaik, kita jalan, seluruh alam ini menjadi saksi kita nanti di akhirat ketika kita berangkat ke masjid. Kita ngelewatin jalan, ada tumbuh-tumbuhan, wah itu Kapten Amerika, dia sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi seluruh alam ini yang menyaksikan Kapten Amerika sedang berjalan menuju masjid, nanti di akhirat bakal jadi bakal jadi saksi maksudnya. Bakal jadi saksi kita di akhirat. Makanya sunahnya juga, nih Gojali misalnya datang dari sana. Lu nggak pakai baju tuh Pak? Nggak pakai baju tuh? Iya pakai baju bener ya. Tapi kulitnya udah tebal nih Bang. Sunahnya itu kita jalan menuju masjid, pulang dari masjidnya melalui jalan yang berbeda dari yang kita datang, karena biar saksinya menjadi lebih banyak lagi. Ya, niatnya saksinya tidak boleh niatnya karena pengen dilihat sama manusia, karena jatuhnya bisa jadi ria. Nah, ini juga bisa jadi masalah nih Bang. Misalnya gue jadi ini tadi nggak pakai baju Bang. Kapten Amerika pakai baju. Misalnya dia udah pakai baju, ini kadang kala bisa jadi masalah juga buat orang-orang yang badannya agak berisi nih. Aneh kan kurus nih Bang. Ya, ini buat agak masalah sama yang ini, kadang kurang memperhatikan. Ketika udah bagus ini menutup aurat, tapi ketika orang-orang yang agak berisi itu berdirinya udah bagus, rukunya udah bagus. Nah sayangnya ketika sujud, belakangnya muncul celengan. Buntutnya kemana-mana. Auratnya kebuka. Yang kayak begitu tuh harus diperhatikan. Jangan sampai sholatnya menjadi tidak sah. Nah apalagi ketika mau ke masjid, ini hadisnya, laulaan asuko ala umatin lamartuhum bisiwaki idakul sholat. Apabila tidak memberatkan umatku, kata Rasul, niscaya aku mewajibkan mereka untuk bergosok gigi sebelum sholat. Jadi sebenarnya sebelum kita sholat, gosok gigi dulu biar apa? Biar wangi. Karena ketika udah berjamaah bareng-bareng begini, kerasa bos buat sebelahnya, kasihan. Apalagi pas udah mau tahiyat akhir, udah mau ini udah lama kan, di sebelahnya dia bau banget, dia mau mulutnya bacaan ternyata keambil pas udah salam di tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini baunya si Gojali. Kapten Amerika bisa jadi pingsan tuh. Loki juga udah pingsan. Sekian aja segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi sih, masih ada yang harus diobrolin sih. Seru ya, bagus ya. Ini frame-nya udah pas. Nggak, kan ini temanya ini beneran mainan Bang Dayat, ini bukan mainan Anda ya. Ya ini temanya tadi sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini ngapain gitu? Sholat ini ngapain? Kan bocah-bocah biasa di masjid tuh Bang. Pada nggak mau diem nih. Ini penjaga masjid nih. Tapi seru sih. Gue juga nontonnya seru. Tapi kenapa mainan sih nggak kepikiran material lain gitu? Apa lagi Bang? Panci, pakai McGiger gitu kan? Kan kita bawanya yang kita suka. Itu sampai jualan ini. Happy Corn. Oke, Pak Rifki makasih udah mampir ke channel. Makasih banyak juga Bang Dayat udah diundang nyempetin waktunya. Sama-sama. Banyak ilmu juga nih gue. Banyak ilmu juga nih. Boleh ya. Biasa aja nih. Ini Aji Bro Rifki, sampai ketemu lagi, kita kumpul-kumpul bareng lagi. Siap, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin nanti gue bakal main untuk video Rifki. Siap. Nanti kita main-main kemana. Oke, see you. Yo. Assalamualaikum. Salam.